Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bapak Ibu jamaah salat isya dan tarawih yang semoga dirahmati Allah. Sesungguhnya perjalanan kehidupan manusia tidaklah sesuai dengan yang dia harapkan. Terkadang seseorang manusia harus melewati jalan yang terjal setelah sebelumnya dia melalui jalanan yang landai. Hari-harinya pun juga penuh dengan warna. Terkadang kegembiraan masuk ke dalam hatinya sehingga dia mudah tersenyum. Tidak lama kemudian dia menangis terseduh-seduh dikarenakan rasa sedih yang datang menghampirinya. Inilah kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Selalu ada coraknya, selalu ada warna-warninya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Dan ketika manusia ini diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menyertakan satu sifat pada dirinya. Sifat itu bernama kabad. Kabad itu adalah sifat yang suka mengeluh. Ketika sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya muncul, dia mengeluh. Bahkan terkadang ketika sebuah nikmat dia dapatkan, namun nikmat ini tidak sesuai dengan ekspektasinya, itu pun juga mengeluh. Seperti inilah manusia memiliki sifat. Namun jamaah ya semoga dirahmati Allah, bukan berarti lantas kemudian seorang manusia itu menyerah dan dia kemudian bersandar pada ketetapan sifat ini. Apa yang Allah ciptakan seperti ini ya sudah, tidak demikian. Ada masa atau ada waktu di mana dia harus bisa menerima ketetapan Allah itu dengan ikhlas dan dengan ridho. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, bahkan terkadang ketika hari-hari yang dia jalani banyak mendapatkan musibah demi musibah, banyak mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Pada akhirnya bukan hanya keluh kesah saja, dia akhirnya mencari pengkambing hitaman. Siapa yang harus disalahkan? Jika memungkinkan orang yang di sekitarnya itu disalahkan, maka dia akan disalahkan. Jika memungkinkan temannya atau yang lain untuk disalahkan, maka opsi ini pun akan dia lakukan. Bahkan terkadang yang disalahkan pun adalah Allah Azza wa Jal, Zat yang maha cinta kepada hambanya, yang ketika menetapkan sesuatu itu pastilah ketetapannya selalu baik, dan pastilah ketetapannya ya ada hikmah dibalik daripada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, nampaknya kita perlu merenungi firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-216, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi sesuatu yang Allah tetapkan atasmu itu kamu tidak suka. Boleh jadi ketetapan ini ya membuat hati kita kemudian sedih. Boleh jadi ketetapan ini merenggut salah satu di antara sesuatu yang kita sukai. Tapi wa huwa khairul lakum, padahal itu adalah baik untuk kita. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, Al-Quran banyak menceritakan kisah-kisah yang terkait bagian awal daripada ayat 216 ini. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, beliau harus dalam tanda kutip tersingkir dari saudara-saudaranya karena hasad yang muncul pada mereka. Berawal dari sebuah mimpi beliau, yang kemudian mimpi ini ya Allah Subhanahu wa taala jadikan benar beberapa waktu setelahnya. Namun sebelum itu terjadi, beliau alaihi salam harus mendapatkan ujian dari Allah dengan terpisah dari ayahandanya, dimasukkan dan dibuang ke dalam sumur atas makar yang dilakukan oleh saudaranya. Sekilas ini adalah satu ketetapan yang tidak disukai, berupa beliau disingkirkan. Ya, kalau sekarang mungkin dicoret dari kakak. Beliau tersingkir dari keluarganya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah tahu ternyata akhir dari kesudahan itu adalah sesuatu yang bagus. Karena jarak antara beliau dibuang ke sumur sampai kemudian menjadi Perdana Menteri, ini puluhan tahun jamaah, jaraknya cukup lama. Tapi itulah ya, ketika seseorang kemudian menjalani kehidupan
dari yang Allah berikan berupa ujian demi ujian, musibah demi musibah, boleh jadi kesudahan setelah itu baru dia dapatkan dan manis rasanya setelah 10 atau bahkan 20 tahun. Dan tidak main-main, setelah kemudian mohon maaf beliau dihinakan oleh saudara-saudaranya, dibuang di sumur, pada akhirnya kemudian Allah muliakan beliau, tapi bukan di negerinya, justru di negeri orang, yaitu Mesir. Setelah di sana juga melalui proses yang panjang, dari mulai difitnah dengan tuannya yang seorang istri daripada Perdana Menteri, dan perjalanan hidup yang panjang bisa dirujuk di surah yang ke-12, dan lagi-lagi pada akhirnya kesudahan dari itu adalah Allah muliakan beliau di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan di akhirat dengan nubuah yang Allah berikan, di dunia dengan mendapatkan satu posisi secara sosial yang sangat strategis dan sangat baik. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, belum lagi musibah yang Allah berikan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, seorang istri dari sahabat Abu Salamah yang ditinggal wafat suaminya. Pada saat beliau ditinggal wafat suaminya, beliau tidak pernah tahu apa yang terjadi setelahnya. Hanya beliau mengingat sabda Nabi SAW, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian itu ditimpa musibah, tsumma qala, kemudian dia berucap, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni. Di dalam riwayat yang lain, Allahumma jurni. Dalam riwayat ini, riwayat Imam Muslim, redaksinya adalah Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku, wa akhlifni khairan minha, dan kemudian gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Sampai ketika setelah membaca doa ini, Ummu Salamah radhiyallahu anha itu masih kebingungan, masih merenung, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, seorang yang pertama kali hijrah kepada Nabi. Maksudnya adalah beliau termasuk di antara pemula dari orang-orang yang masuk Islam. Islamnya baik, mengikuti Nabi baik, sampai kemudian gugur sebagai syuhada. Beliau sempat bertanya ke dalam hati, siapa yang lebih baik? Kalau redaksi hadisnya wa akhlifni khairan minha, dan gantilah dengan suatu ganti yang lebih baik. Ternyata Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengganti suami, ya, dari Abu Salamah yang sudah berpulang terlebih dahulu dengan suami yang lebih baik, tidak lain adalah Rasulullah SAW yang kemudian menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, semua yang terjadi di langit, di bumi adalah sesuatu yang sudah ditulis dan ditetapkan oleh Allah jauh 50.000 tahun lamanya sebelum langit dan bumi ini ada. Sehingga ketika hal itu terjadi pada diri kita, salah satu di antara hikmahnya adalah kaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar ketika sesuatu itu luput dari kita, kita tidak terlalu risau, tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan jauh sebelum kita lahir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadirul khalaik, Allah telah menciptakan takdir seluruh makhluk hidup, qabla ayyakhluqas samawati wal ardu bi amsina alfasanah, 50.000 tahun lamanya sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Ini hadis yang pertama. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sudah ditahqiq oleh Imam Albani. Beliau menyatakan derajatnya sahih. Dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, awwalu ma khalaqallahu bihi al-qalam. Hadis yang kedua dan hadis yang pertama ini saling berkaitan karena menceritakan dan menjelaskan satu sama yang lain. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah pena. Faqala, kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah hai pena. Dengan izin Allah pena ini bisa berbicara. Wa ma aktub ya Rabb, apa yang harus aku tulis? Maka Allah perintahkan, uktub kulla syai'in hatta taqumas sa'ah, tulis segala macam kejadian sejak hari itu, sebelum adanya langit dan bumi, hingga nanti sampai hari kiamat. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah, siapa jodoh kita sudah Allah ketahui, berapa keturunan yang akan kita punya sudah Allah ketahui, selama kita hidup berapa kali kita masuk rumah sakit sudah Allah ketahui, berapa lama kita sakit sudah Allah ketahui dan sudah Allah tetapkan. Dari sini para ulama kemudian mengatakan
keimanan kepada qada dan qadar akan melahirkan sikap ridho ketika Allah menetapkan sesuatu dan sesuatu itu menurut kita tidak baik, tapi tidak ada sesuatu yang Allah tetapkan itu buruk. Kenapa? Karena kita tinggal meyakini, kita tinggal menerima bahwa sesuatu ini sudah ada dan sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Karena manusia itu sedang proses menuju kesempurnaan dengan dia menghadapi hari-hari yang penuh dengan musibah, hari-hari yang banyak ujian dan cobaan. Maka ketika dia ikhlas, ketika dia ridho, saat itulah titik temu rukun iman yang keenam bisa dia dapatkan manisnya imannya, bahwa dia tidak terlalu gundah gulana, dia tidak terlalu sedih, dan dia tidak terlalu terpukul ketika kehilangan sesuatu, karena dia tahu ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak mungkin meleset dari kita, pasti akan terjadi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sebaliknya, sesuatu yang belum Allah tetapkan dan tidak Allah tetapkan pada kita tidak akan terjadi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Imam Ahmad adalah salah seorang ulama 4 madhab yang basic beliau adalah hadis, karena beliau adalah ahlul hadis. Abu Zur'ah mengatakan mengenai Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis, sanad dan matan di luar kepala. Salah satu hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis ini, hadis yang sudah ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan beliau menyatakan derajatnya sahih. Nabi SAW bersabda, "Wa ta'lam annama asabaka lam yakun liukhti'aka," agar kalian tahu, agar kalian faham bahwa sesungguhnya sesuatu yang telah Allah tetapkan atas kalian tidak akan meleset. Al-hadar la yunji minal qadar. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama, kehati-hatian kita itu tidak akan bisa merubah ketetapan Allah. Orang yang sudah terbiasa masukin dan ngeluarin mobil selama bertahun-tahun di rumah itu, di tempat itu, belum pernah sekalipun mobil itu nyerempet dari temboknya. Tapi kadang sekali dia pernah melakukan satu kesalahan, walaupun semahir apapun, ya, suatu saat kalau memang Allah berkehendak mobil itu lecet dan kena tembok ketika markirin atau ngeluarin, pasti kena jamaah. Kenapa seperti itu? Musibah. Jadi kalau ada orang yang mahir, kalau ada orang yang tidak pernah gagal, sekali pasti dia pernah gagal. Karena Allah tidak menginginkan hal itu terjadi. Karena Allah berkehendak tidak sesuai dengan yang dia mau. Inilah ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian hadis tadi melanjutkan, wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibka. Sesuatu yang tidak Allah tetapkan atasmu, maka dia tidak akan mengenaimu. Bahkan ketika seluruh umat manusia itu berkumpul untuk memadaratkan dirimu, hal itu tidak akan pernah terjadi pada dirimu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, memahami kaidah dalam rukun iman yang keenam ini diperlukan agar kita tidak salah terka dan agar tidak kita kemudian menyalahkan sesuatu yang terjadi pada diri kita. Wal iyadu billah, jika sampai ada seorang yang kemudian menyandarkan dosa dan maksiat yang dia lakukan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung dari sifat itu semua. Kenapa bisa demikian? Karena dia menyatakan, bukankah takdir itu sudah ditulis? Maka keburukan juga sudah ditulis oleh Allah. Padahal Allah itu memberikan pilihan kepada seseorang, dan pilihan inilah nanti yang akan dihisab oleh Allah. Tidak benar jika keburukan itu kemudian yunsabu ilaihi, disandarkan kepada Allah. Ada 2 minuman, 1 susu, 1 minuman keras. Mana yang dipilih? Pilihan itulah nanti akan dihisab oleh Allah. Kalau kemudian kita memilih minuman keras, jangan kemudian kita salahkan Allah, karena itu terjadi atas pilihan kita. Memang pilihan ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah, ketika kita memilih jalan keburukan, jalan dosa, pilihan itulah nanti yang akan dihisab oleh Allah. Sebagaimana ketika seseorang memilih jalan kebaikan, maka jalan kebaikan ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, keimanan terhadap rukun iman yang keenam akan menghadirkan sikap tenang dan pasrah kepada sang pemilik kehidupan. Bahkan jika musibah datang bertubi-tubi, dia hanya mampu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Rabb, kami ikhlas, ya Rabb, kami ridho, karena ini adalah sesuatu yang telah Engkau tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada, bahkan jauh sebelum kami ada. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.